Ya, itu yang kita sayangkan tidak termasuk itu. Padahal ada kewajiban itu untuk menentukan putusan selain misalnya si AG itu dikenakan sanksi sosial ya, tidak ditempatkan di penjara tapi ditempatkan di rumah sosial kesejahteraan anak dan sebagainya. Seharusnya ditambahkan dengan restitusi itu, tapi sayangnya itu tidak termasuk. Itulah yang membuat menurut saya salah satu kelemahan dari keputusan itu. Seharusnya itu sudah mendapatkan itu. Karena apa? Karena negara bisa take over itu ketika AG misalnya dinyatakan tidak mampu membayar itu. Artinya inilah salah satu poin urgensi kita revisi Undang-Undang 11 2012 tadi ya. Ya, salah satu seperti ya. itu. Salah satu Tetapi poin. saya mau ingatkan bahwa bukan karena kasus AG ini kita memerlukan revisi itu. Ini momentum saja karena persoalan yang sama dan lebih keji lagi, banyak kasus seperti yang saya katakan tadi di Serdang. Ada di Sukabumi misalnya 3 orang remaja usia 14 tahun membacok seorang anak 14 tahun dengan live ya. Diviralkan langsung ya. Persoalannya, pertanyaan kepada kita semua, ini kejahatan atau kenakalan? Oke, Pak Arif, itu simpen dulu tuh. Itu kejahatan atau kenakalan kita bahas setelah ini. Saya tertarik tuh, perilaku negatif anak belakangan ini nih, yang ketika saya bilangnya ini adalah generasi kaca. Anak-anak generasi kaca itu adalah anak-anak generasi alfa ya, yang hari ini semua tiap hari mengkonsumsi gadget, gawai gitu ya. Nah, perubahan perilaku ini sesungguhnya dalam perspektif pendidikan keluarga itu akibat apa sih ya? Coba bisa dikasih gambaran Bu Ila ya. Oke, makasih Pak. Saat ini mungkin ya peristiwa-peristiwa, mungkin bukan hanya satu kasus, banyak kasus di sekitar kita. Permasalahan terbesar itu adalah berkurangnya, bahkan hilangnya fungsi keluarga. Karena apa? Keluarga itu kan harusnya menjadi sekolah pertama dan utama bagi anak. Bagaimana keluarga itu seperti kawah candra di muka, sebagai tempat pelatihan anak untuk dia siap hidup di sosialnya. Itu keluarga fungsinya. Kalau sekolah ataupun sosial itu kan membantu ya, bermitra. Tapi yang utama itu tanggung jawab kan tetap keluarga sebagai lembaga center ya, quality centernya. Bagaimana kualitas seorang anak atau seseorang itu tergantung dari bagaimana dia dibentuk di keluarganya. Baik itu keluarga dalam sisi biologis, anak biologis maupun ideologis. Ya. Kita tidak cerita hanya biologis saja, ideologis juga. Jadi berkurangnya bahkan hilangnya fungsi keluarga ini membuat anak-anak itu tidak ada sosok yang dia contoh. Jadi teladannya jadi gitu teladannya, ya. kemudian tidak ada orang yang menjadi kontrol. Ketika anak pertama orang tua, mohon maaf, orang tua sekarang sibuk dengan dirinya, dia bekerja alasan untuk anak, tetapi ketika dia pulang ke rumah dia sudah lelah, tidak lagi melihat bahwa fungsi dia itu harusnya bisa meletakkan semua fungsi-fungsi keluarga itu sebagai pembimbing, sebagai teman. Akhirnya anak-anak itu dia mendapatkan contoh ataupun dia asik dengan dunianya, dalam hal ini digital. Kalau kita dunia digital saat ini kan menghadirkan banyak hiburan, banyak contoh-contoh, banyak hal gitu. Tapi tidak ada sistem karakter, batasan apa yang harus dia boleh dan tidak boleh dia lakukan, apakah ini sesuai moral atau tidak sesuai moral. Itu tidak ada lagi kontrol kok di dunia media sosial gitu. Bahkan banyak sekali perilaku gangguan mental itu didapat anak dari apa? Ketidaksiapannya menghadapi dunia sosial. Saya senang tadi itu dengar ada istilah hilangnya fungsi keluarga. Artinya akibat hilangnya fungsi keluarga itu, inilah terjadi pergeseran perilaku anak ya. Yang hari ini menurut saya nih, saya bilang sudah cukup mengkhawatirkan. Banyak perilaku anak yang hari ini di luar nalar kita, di usia anak melakukan sebuah, tadi istilah Pak Aris tuh, apakah ini kenakalan atau kejahatan. Oleh sebab itu saya juga ingin, bagaimana sih Pak Aris sebetulnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini mengatur
setiap anak yang melakukan sebuah apa ya, pidana lah ya, tindak pidana lah ya kita bilang. Nanti masalah ini kenakalan atau ini kejahatan Pak Aris lah yang menjelaskan. Salahnya di mana nih undang-undang? Iya, saya kira undang-undang itu tidak mengikuti perkembangan hukum yang terjadi dengan teknologi yang saat ini terus berkembang. Ya. Karena itu tentunya akan mempengaruhi juga perilaku anak itu sendiri. Betul. Di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dapat dilakukan pendekatan hukumnya, penyelesaian hukumnya jika anak itu berusia di bawah 12 tahun sekalipun melakukan tindak pidana. Oke. Itu didekati dengan metode diversi namanya. Oke. Diselesaikan di luar pengadilan. Oke. Dan itu pun dikenakan sanksi, bukan tindak pidana. Oke. Sanksinya adalah dikembalikan kepada orang tua tuanya atau ikut rumah di rehabilitasi negara dan sebagainya. sosial ya. Tetapi faktanya di dalam kehidupan Oke. masyarakat dan kehidupan anak, undang-undang sistem peradilan pidana itu tidak cocok lagi. Oke. Karena perilaku sekalipun itu dilakukan anak di bawah 12 tahun, apalagi di bawah 14 tahun, di bawah 18 tahun, itu sudah satu kejahatan, bentuk kejahatan yang sangat menakutkan. Wow. Bukan lagi kenakalan. Oke. Kalau zaman saya kenakalan misalnya, apakah itu tidak pidana ringan namanya? Mencuri burung tetangga. Namanya juga mencuri, kan itu pidana, dan itu bisa dipiring namanya, dan itu bisa diselesaikan lewat diversi itu. Ya. Tetapi kalau kejahatan seperti apa yang terjadi di Payak Gambar, terjadi misalnya mutilasi di Sulawesi Selatan dilakukan anak untuk dijual olehkan tubuhnya, termasuk di Bogor itu memenggal tangan dari orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Ini kan bukan lagi kenakalan bisa saja ya. Contoh misalnya lagi olahraga, lari, duduk dan sebagainya, ternyata tertindih tangannya terpatah. Oh iya, itu kenakalan itu. Ya itu kan. Tidak ada niatan untuk melakukan. Kalau yang terjadi di Payak Gambar di Sulawesi Selatan, kemudian di DKI Jakarta, di Sukabumi itu sudah membacok, ada rencana membacok, itu kan tidak lagi. Itulah sekarang yang terjadi fenomena itu. Maka undang-undang sistem peradilan pidana itu dengan kasusnya AG itu bisa dijadikan sebagai momentum untuk melakukan redefinisi di mana kenakalan maupun kejahatan yang masuk dalam kategori berat dengan tindakannya bisa mengakibatkan cutatan seumur hidup, bahkan meninggal dunia, seperti apa yang dialami oleh David, kan dia akan bisa jadi. Harus jelas konsiderannya ya. Iya. Mana sih kenakalan anak, mana sih kejahatan anak, sehingga masyarakat itu tidak ambigu lagi menilai. Betul. Setiap anak berbuat nakal, ya itu mungkin nggak mesti harus dipidana. Betul. Tapi ketika anak melakukan kejahatan, ya nggak mesti juga anak nakal. Dia harus menjalani hukuman sesuai perbuatannya. Iya, sama seperti misalnya kasus yang terjadi di Siborong-Borong. Dari 10 dari 10 pelaku kejahatan seksual, 7 diantaranya adalah anak-anak. Cara bergerombol. Ya, cara bergerombol dan membuat tergantung, dalam arti tergantung keterpaksaan korban. Kalau tidak mau diajak melakukan berhubungan seksual, itu anak ini akan dilaporkan, dimintakan, diancam dan sebagainya. Disebar Itu video. artinya apakah itu kenakalan? Karena mengakibatkan si korban itu takut dan trauma sepanjang hidupnya, dan akhirnya itu ada dikenakan tindakan, gitu kan? Bagi keluarga korban itu kan nggak berkeadilan, ya kan? Terjadi juga di Tanjung Priok, di mana 3 anak melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Mengapa kita perlu ada revisi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Junaidi tadi di Undang-Undang 11 tahun 2012 itu. Ini sangat urgen, sangat urgen sekali. Karena apa? Bukan karena kasusnya AG saja, tetapi ada kasus-kasus yang begitu
tidak bisa lagi toleransi akal sehat, itulah yang kita akan minta. Karena apa? Presentasi dari kenakalan yang terjadi dengan masyarakat itu lebih rendah dari kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, kalau ini undang-undang kita biarkan, lalu ini akan tidak berkeadilan bagi korban dan juga mencelakai pelaku, ya kan? Harus tegas ini. Jadi kita membela, kami ya Komnas Perlindungan Anak harus di depan untuk memperjuangkan itu. Ini bukan persoalan kasusnya AG, tetapi ada peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap anak yang begitu sadis dan tidak boleh diterima akal sehat manusia. Baik, Pak Aris. Memang belakangan ini kan tren perilaku negatif anak ini sangat cenderung grafisnya itu naik ya, sangat cukup tinggi ya. Bahkan saya terakhir lihat Simponi PPA pun banyak anak-anak di seluruh Indonesia itu menjadi pelaku kejahatan dengan jenis-jenis kejahatan yang sangat mengerikan ya. Bukan hanya anak hari ini jadi ikut-ikutan adanya geng motor, tawuran, bukan, tapi dia bahkan hari ini sudah berorientasi menciptakan sebuah keuntungan dari sebuah kejahatan yang dia lakukan. Saya sepakat, Pak Aris. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia tentang bagaimana redefinisi mana itu kenakalan dan mana itu kejahatan, sehingga akan berujung kepada sebuah nilai-nilai keadilan baik kepada korban, baik juga kepada pelaku, sehingga setiap anak-anak di Indonesia hari ini akan menjadi sebuah generasi yang siap menghadapi masa-masa yang akan datang dengan arus deras digitalisasi ini ya. Saya tambahkan, saya agak berbeda pendapat ketika ada satu tayangan televisi yang menyiarkan juga mendialogkan kasus ini, yang menyatakan bahwa solusinya adalah bagaimana tindakan-tindakan pidana anak itu dialihkan atau tanggung rentengnya kepada orang tua. Bagi saya itu adalah pendapat yang keliru. Saya nggak bisa bayangkan kalau itu ditanggung oleh anak yang melakukan tidak pidana dan orang tuanya yang menjalankan orang tua. Pidananya. Itu artinya setiap anak Indonesia tidak takut lagi melakukan kejahatan. Semakin karena apa? Ya karena dia menganggap nanti orang tuanya yang akan. Biar aja bapakku yang menanggung itu dan sebagainya. Kalau 3 anaknya bagaimana? Ya, semua melakukan tindakan tidak baik, atau satu di antara 3 itu melakukan tindakan kejahatan, ayahnya di penjara dan sebagainya, yang 2 lagi sampai mengasuh. Jadi saya kira tidak ada istilah tanggung renteng pidana, ya, hukum dan sebagainya. Itu keliru. Itu membabi buta dalam kerangka memberikan perspektif pada anak yang tentunya justru mencederai dan menjerumuskan anak itu sendiri. Itu saya tentang ya, dan saya sempat juga mengkomunikasikan itu kepada tim kreatif dari tayangan itu, bahkan pembawa acaranya, karena itu justru mengedukasi masyarakat yang tidak baik gitu loh. Saya nggak pernah kenal ada tanggung renteng terhadap itu. Oleh karena itu kita harus betul-betul kita lawan itu. Tapi yang terpenting dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, situasi keluarga yang saat ini sedang berkembang di era digital ini, maka sangat-sangat diperlukan sekali lagi, sangat urgent melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, dan dalam waktu dekat saya kira Komnas Perlindungan Anak akan bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk Komisi 3, untuk segera mungkin merevisi itu karena ini sudah sangat darurat dan urgent. Saya kira gitu, Bung Junedi. Sangat penting memang ketika fenomena ini hari ini atau belakangan ini semakin semakin konkret ya. Bahkan ini di mana-mana di seluruh Indonesia perilaku anak yang terjadi. Saya naif memang saya mendengar tadi itu ya ada istilah tanggung renteng. Saya rasa itu sesuatu yang keliru ya. Bahkan bisa saya bilang sesuatu yang tidak punya dasar-dasar ilmiah. Karena itu tatanan keluarga juga akan semakin rusak ketika akhirnya seorang ayah harus menanggung hukuman yang dilakukan atas perbuatan pidana yang dilakukan anak. Itu nggak masuk akal lah. Ya mudah-mudahan masyarakat juga bisa melihat ini sebagai sebuah fakta yang keliru sehingga kita tidak bersepakat dengan isu-isu yang berkembang seperti itu. Lalu kemudian
dalam perspektif pendidikan keluarga, sepakat nggak sih kalau sebuah keluarga gitu ya hari ini berdamai dengan sebuah kejahatan? Ya kan, dengan istilah tadi itu, kenapa harus ayahnya yang menanggung beban atas perbuatan pidana anak? Ini dalam perspektif pendidikan keluarga kan secara psikologis bahkan harmoni keluarga juga akan rusak gitu ya Bu ya. Gimana tuh? Kalau kita lihat perspektifnya bahwa keluarga itu adalah sebuah tim, itu oke ya. Untuk visi keluarga, menjalankan visi keluarga itu kan perlu kebersamaan. Tapi kembali lagi tadi saya katakan, keluarga itu kan sifatnya kalau dalam pendidikan itu adalah preventif. Jadi preventif itu dalam pengertian ada upaya-upaya agar anak-anak itu bisa hidup harmoni dengan masyarakatnya, dia sukses, seperti tanggung jawab misi-misi Tuhan terhadap setiap manusia. Nah itu ya, nah kita perlu beragama gitu. Nah dalam hal ini kalau keluarga dikatakan satu anak menanggung satu keluarga ataupun salah satu keluarga dalam hal ini adalah orang tua menanggung akibat dari kejahatan anaknya secara fisik ataupun secara nyata seperti itu jelas tidak benar ya. Karena kan kembali lagi ketika setiap orang anak itu sendiri tanggung jawabnya kembali lagi ke diri masing-masing. Nah, ketika anak-anak itu dipersiapkan untuk menjadi manusia dewasa, berarti kan dia dipersiapkan untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Jadi dalam hal ini adalah fungsi keluarga untuk mempersiapkan anak bertanggung jawab atas dirinya, atas sosialnya, atas Tuhannya. Nah, kalau saya secara orang tua pasti nggak setuju gitu ya. Kalau ditanya sebagai orang tua, kenapa orang tua? Ibu mau gitu nanggung di penjara anak yang dibuat kejahatan, ibu yang di penjara. Nah, karena sayang sama anak gitu. Iya, apa itu betul cara menyayangi? Mungkin ada masalah gangguan psikis ya orang tua yang berkata, contoh ya, ketika anak meninggal apakah orang tua mau masuk juga dalam kubur gitu kan, pasti kan enggak, semua kan hidupnya nafsi-nafsi. Begitu juga ketika anak melakukan sebuah kejahatan, pasti orang tua secara tanggung jawab ya ikut membantu anak-anak itu mendapatkan hak-hak hukumnya. Tetapi kita tanya lagi, apakah selama ini orang tua itu sudah berperan aktif dalam membimbing anaknya? Kalau misalnya orang tua sendiri tidak berperan aktif atau selama ini orang tua ya biasa-biasa saja, tidak ikut mendidik anaknya, pastinya kita udah tahu akan bakal jadi apa anak itu. Mungkin hanya Tuhan saja yang bisa melindungi si anak gitu kan. Secara logikanya pasti ini anak akan bermasalah kan gitu. Hanya orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang mau menanggung renteng hukuman yang dilakukan atas kejahatan yang dilakukan oleh anaknya gitu. Kira-kira kalau saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena kan kita tetap saja manusia yang punya ego ya, punya ego sendiri juga untuk walaupun kita berstatus sebagai orang tua, ketika orang tua sudah melakukan fungsinya, kemudian terjadi sesuatu, saya pikir kalau tidak ada toksik di dalam keluarga, anak-anak ini bagus-bagus saja gitu ya, pasti dia akan hidup dengan lebih baik. Tetapi kalau dalam keluarga saja sudah toksik, sudah banyak racunnya, ke masyarakat juga akan seperti itu, ke dunia digital juga akan seperti itu. Kemanapun dia akan meracuni orang lain. Jadi virus gitu ya. Iya. Oke, terakhir nih closing statement Bu Laila. Bu, urgensi revisi ini menurut pandangan Ibu sebagai praktisi pendidikan keluarga dalam sudut pandang keluarga seperti apa? Apakah ini sangat penting untuk kita revisi? Gimana? Yang pertama sebenarnya kalau saya dalam upaya pendidikan keluarga, harusnya tiap keluarga itu memahami apa akibat dari sebuah hukum. Dalam pengertian harusnya ada pendidikan hukum di dalam keluarga ya, baik hukum untuk kepada anak. Kenapa selama ini masyarakat tidak melek hukum, sehingga dia tidak tahu dan tidak bisa membelajarkan anaknya kalau kamu melakukan ini maka kamu akan begini. Nah itu tidak tahu gitu, kita sangat minim. Nah apakah melakukan perbaikan? Saya pikir harus ada perbaikan karena memang jelas bahwa perkembangan
zaman itu kan semakin bertumbuh. Kita saja dalam pendidikan keluarga, cara berkomunikasi dengan anak juga kita sesuaikan dengan perkembangan anak saat ini. Jadi wajar ketika hukum itu memang harus ada perbaikannya menuju arah yang lebih baik dan sesuai kebutuhan saat ini. Tapi pesan saya sekali lagi kepada pihak hukum, pihak pemerintah, pihak perlindungan anak, tolong dong ada upaya pemberian informasi, edukasi terhadap keluarga-keluarga misalnya tentang hukum seperti ini ya, ada podcast, ada informasi supaya apa? Kita kan harus literat juga. Menjadi keluarga yang literat itu harus paham, nah kalau kamu melakukan ini maka efeknya akan begini gitu. Jadi anak-anak bisa mengambil keputusan terhadap hidupnya. Pentingnya pendidikan hukum, selain tadi Ibu bersepakat bahwa kita perlu merevisi undang-undang ini demi kepentingan atau demi keadilan baik korban maupun pelaku kejahatan gitu ya. Pasti kita nggak mau ya anak kita menjadi korban, pasti kita nggak mau. Maka kita harus pendidikan hukum itu pertama sekali adalah membuat kita waspada. Kita mengingatkan anak atas bahaya-bahaya, tidak bagaimana anak untuk tidak mudah percaya, bagaimana. Nah, jadi preventif itu sudah kita beritahu dalam pendidikan keluarga itu, sehingga insya Allah kita berdoa tetap yang terbaik buat keluarga, tapi preventif ataupun kewaspadaan itu tetap harus diutamakan. Oke, Pak Aris, closing statement Pak Aris, urgensi revisi Undang-Undang 11 2012, silakan. Iya, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa kejahatan yang dilakukan baik itu anak sebagai pelaku maupun korban, angkanya cukup tinggi. Dan hasil hubungan kerja saya bersama tim di beberapa tempat di mana sumber-sumber penanganan perkara-perkara anak berkonflik dengan hukum itu ternyata telah menyimpulkan bahwa betapa pentingnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kasusnya AG itu adalah momentum supaya kita membangun gerakan bersama demi menyelamatkan anak dan demi keadilan bagi anak sebagai sekalipun pelaku maupun korban. Itulah sangat pentingnya, urgennya bagaimana pemerintah segera mungkin, dalam hal ini tentu diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tentunya di DPR itu di Komisi 3 untuk segera mungkin dari data-data itu. Kasus AG kita gunakan momentum karena ini masyarakat banyak yang pro dan kontra terhadap putusan hakim itu. Nggak apa-apa karena itulah proses demokrasi dan beda pendapat, dan paling tidak saya memberikan apresiasi kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang prosesnya itu pun sudah dipenuhi, bahkan untuk memenuhi keadilan itu putusannya sudah dilakukan. Tetapi ini kan bukan persoalan bahwa berat atau lamanya dan seterusnya, bukan itu. Tetapi ini adalah momentum kita belajar dari peristiwa kita yang lebih sadis lagi. Bayangkan lebih sadis lagi, melakukan mutilasi lalu kemudian mengambil organ tubuh untuk dijual melalui media online. Ada juga yang membunuh lalu udah mati diperkosa baru itu dibuang lagi dan sebagainya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan terjadi juga di Tapanuli Selatan bagaimana gerombolan anak siswa memukuli ibu lansia dan sebagainya. Nenek itu ya. Nah, ini dia pulang dari sekolah. Apakah itu kenakalan atau kejahatan? Itu yang menurut saya telah menyimpulkan bahwa kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak ini sudah cukup berat dan tidak sebuah kepada yang dilakukan Ibu tadi, bagaimana kita membangun sebuah keluarga betul-betul memberikan perspektif terhadap hukum. Misalnya kita mengajarkan pada anak kalau kamu melakukan seperti ini akan merugikan dirimu, keluargamu dan sebagainya. Sekali lagi Bung Jomedi, saya kira saya akan terus dan tidak akan mundur untuk mendorong pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang 11 tahun 2012, dan saya menolak solusi tanggung renteng ketika anak kita melakukan tindak pidana dibebankan kepada orang tua. Apa jadinya bangsa ini? Setiap anak akan terus melakukan kejahatan karena dia tidak takut karena
yang melakukan atau yang menerima tindak pidananya adalah orang tua. Baik. Saya kira itu pendapat keliru. Baik, terima kasih Pak Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Ibu Laila Sari, praktisi pendidikan keluarga. Apa yang kita diskusikan hari ini tentu menjadi sebuah harapan bersama, semangat bersama, komitmen bersama untuk kita membangun sebuah keadilan atas fenomena-fenomena yang terjadi yang belakangan ini cukup trending dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, sahabat anak Indonesia. Sesungguhnya kita tidak menginginkan bahwa anak-anak kita menjadi korban, bahkan menjadi pelaku dan juga saksi kejahatan. Tetapi fenomena anak hari ini di seluruh Nusantara memang sungguhlah sangat mengkhawatirkan, bahkan cenderung sangat mengerikan. Anak adalah masa depan, anak adalah generasi penerus. Ketika kita hari ini membiarkan setiap anak mengalami kejahatan atau menjadi pelaku kejahatan, saya bisa pastikan Indonesia akan kehilangan generasi. Untuk memastikan Indonesia tidak kehilangan generasi, diskusi ini mendorong kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan spiritnya yang sama, semangatnya yang sama, komitmen yang sama untuk kita duduk bersama membedah sebuah semangat dari kita yang berhadir hari ini untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Semua ini kita lakukan demi kepentingan terbaik anak, demi menjaga generasi Indonesia di masa-masa yang akan datang. Stop kekerasan. Stop kekerasan. Merdeka! Sirait. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Junaidi Malik, Ketua Lembaga Perlindungan Kabupaten Deli Serdang, beserta narasumber yang berhadir. Undur diri, mohon pamit. Jika ada ucap atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia. Merdeka! Sirait, Merdeka! Sirait, Merdeka! Sirait. Terima kasih. Kuis, Kecamatan Lubuk Pakam, mewakili Percusetuan. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa membuat kita sedikit berbahagia karena bersilaturahim. Intinya bukan soal buka bersamanya, tapi silaturahim. 2024. Ya, dari balik jadi aktivis sampai mati, nggak mungkin jadi politisi, ya kan? Buat seluruh masyarakat Deli Serdang, Junaidi Malik nggak akan jadi caleg, enggak, jadi aktivis sampai mati. Ayo bersama-sama melindungi anak, karena melindungi anak bela negara.